Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Untuk memahami pembicaraan ini, Anda perlu kenal dulu dua nama, Obor Rakyat dan Forum Keadilan. Obor Rakyat adalah tabloid propaganda anti-Jokowi di saat Pilpres 2014. Isinya tuh penuh kebohongan dan kebencian tentang Jokowi. Dua pengelolanya kemudian ditahan dan akhirnya dinyatakan bersalah. Yang kedua adalah Forum Keadilan. Di awal masa reformasi dulu, FK dikenal sebagai majalah berita yang kritis. Dia sempat ditutup, tapi kini muncul lagi sebagai sebuah kanal YouTube. Kalau Anda belum pernah nonton kanal YouTube Forum Keadilan, saya sarankan Anda sesekali mengikutinya. Saya akan bahas kanal ini agak panjang. Saya bukan sedang promosi, tapi saya ingin Anda menyaksikan sebuah kanal yang kelihatan sekali anti Jokowi. Dan kanal ini digarap serius. Saya duga di belakangnya ada pendana yang memang sengaja ingin menjadikan kanal ini menjadi media propaganda untuk menghabisi Jokowi. Mirip-mirip lah dengan Obor Rakyat dulu. Tapi kalau Obor Rakyat dulu terkesan vulgar, kasar, melakukan propaganda hitam, permainan FK ini lebih halus dan lebih terkesan berwibawa. FK lazim menampilkan wawancara dengan banyak narasumber yang kadang tidak terkenal, tapi yang jelas bisa menghabisi Jokowi. Yang jadi host bukan orang-orang baru. Di situ misalnya ada Darmawan Sepriyosa yang adalah mantan redaktur Obor Rakyat. Lantas ada pula Pumpidah Hidayatullah, mantan anggota DPR yang juga jadi tim kampanye Ganjar Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Ada Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, serta juga Indra Piliang, mantan kader Golkar yang pernah tertangkap karena kasus narkoba. Sebagai host, mereka memang tidak menyajikan pandangan-pandangan personal mereka. Tapi kalau kita lihat siapa yang diundang, judul video ini digunakan, pertanyaan yang dilontarkan, dan arah pembicaraan yang dirancang sangat jelas menunjukkan ke-anti-Jokowian mereka. Tagline-nya konstruktif, informatif, edukatif, tapi isinya jauh dari itu. Forum Keadilan Online dimulai pada 2021. Saya sendiri pernah diundang menjadi narasumber di sana beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan ini FK semakin menjadi media yang bertujuan menghabisi Jokowi. Saya pernah mendapat cerita dari seorang teman yang sempat diajak jadi host di FK TV. Dia mundur karena merasa FK sudah semakin anti Jokowi. Teman saya bercerita bahwa oleh pimpinan kanal itu dia ditugaskan untuk menyerang Jokowi. Semula dia mengira itu dilakukan FK sekedar untuk menarik viewers. Tapi rasanya kalau dilihat gayanya sekarang, pengelola FK TV memang betul-betul memposisikan diri sebagai media propaganda anti Jokowi. Dengan adanya FK TV, sekarang kita bisa menyaksikan beragam sarana untuk menghabisi Jokowi. Selain FK TV, ada 2045 TV, kanal anak bangsa, dan juga dulu ada Youth TV yang sudah tak lagi produktif. Lantas ada beragam podcast dari Refli Harun, Abraham Samad, Herzubin Arif, Rocky Gerung, Ratna Sarita, dan lain-lain. Mereka rame-rame berusaha mengeroyok Jokowi. Jokowi kan sudah bukan lagi presiden, tapi dia rupanya masih dianggap sebagai pemain politik yang harus dilucuti semua kekuatannya. Untuk apa? Kita bisa bicarakan kemudian. Tapi yang jelas mereka secara kolektif mengeroyok Jokowi. Saya dengan khusus akan menyebut nama Obor Rakyat karena bukan saja FK TV menempati posisi yang sejajar dengan Obor, tapi juga pengelolanya adalah mantan orang Obor Rakyat. Yang penting disebut dalam hal ini adalah Darmawan Sepriyosa. Darmawan adalah mantan redaktur Tempo yang kemudian menjadi redaktur di Harian Republika dan inilah.com. Di masa pertarungan Jokowi versus Prabowo, dia menjadi pemimpin redaksi Obor Rakyat yang jadi media terdepan dalam meruntuhkan Jokowi. Pada 2014 itu, dia diadili dan divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan pencemaran nama baik. Yang menarik, saat itu dia menunjuk Hinca Panjaitan sebagai kuasa hukumnya. Dikatakan menarik karena Hinca kan adalah orang dekat mantan Presiden SBY di Partai Demokrat. Tabloid Obor Rakyat ketika itu dinyatakan bersalah karena memuat sejumlah artikel yang menyudutkan, memfitnah, merusak nama baik Jokowi. Sejumlah kesalahan tersebut antara lain adalah Obor menyatakan Jokowi sebagai keturunan non-Pri dan menyembunyikan identitasnya sebagai keturunan Tionghoa. Nama asli Jokowi menurut Obor adalah Oi Hong Leong. Obor juga menulis bahwa Jokowi adalah aktivis PKI, boneka asing dari partai tertentu. Obor bahkan disebarluaskan secara gratis ke banyak pesantren dan basis pemilih di Jawa.
Hakim ketika itu menyatakan bahwa isi obor syarat dengan tendensi politik untuk menjatuhkan Jokowi. Karena dilakukan di saat kampanye, ini dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang merusak demokrasi. Darmawan mengajukan banding, namun vonis tak berubah dan dia tetap harus berdiam di penjara. Kini Darmawan sudah kembali beraktivitas sebagai jurnalis. Saya percaya pengalaman 11 tahun yang lalu itu sudah memberi pelajaran baginya. Karena itu FK kini tampil tidak lagi dengan gaya vulgar. Namun tetap dengan cara yang sebenarnya mengkhianati prinsip-prinsip dasar profesionalisme jurnalistik. Harap dicatat, saya bukan orang yang anti kritik. Kalau Jokowi memang melakukan kesalahan yang layak dikritik, siapapun berhak dikritik. Yang masalah dengan forum keadilan, mereka tak peduli dengan kebenaran. Mereka dengan sengaja membangun narasi yang sering menyesatkan. Saya gunakan saja satu contoh dari wawancara Darmawan. Judul wawancaranya adalah Rasa Bersalah Mahkamah Konstitusi Kabulkan Syarat Umur Gibran Jadi Wapres. Yang diwawancara adalah Profesor Aidul Fitri Ciada, seorang pakar hukum tata negara. Mereka berbicara tentang keputusan MK yang menjadikan Gibran akhirnya layak jadi salah seorang wakil presiden walau usianya di bawah 40 tahun. Anda mudah-mudahan masih ingat, MK ketika itu melalui proses voting memutuskan bahwa terlepas dari usianya, seseorang tetap bisa maju dalam pemilihan kalau dia sebelumnya sudah terpilih dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Berkat keputusan itulah Gibran, putra Jokowi, bisa maju dan menang. Profesor Aidul mengakui bahwa keputusan tersebut digugat, tapi MK tetap bertahan pada keputusannya, walau Ketua MK terpaksa harus mengundurkan diri. Profesor Aidul mengakui bahwa sejumlah hakim MK yang dihubungi menyesal. Tapi di sepanjang wawancara itu, tak ada satupun pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi merasa bersalah, seperti yang termuat dalam judul. Ya mungkin saja ada hakim MK yang merasa bersalah, dan itu memang bisa dipahami mengingat ada 4 hakim yang menolak mengabulkan pasal yang membuka peluang bagi Gibran itu. Tapi kan sama sekali tidak bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merasa bersalah. Jadi judul video itu memang tidak sepenuhnya bohong, tapi jelas menyesatkan. Contoh serupa itu juga terlihat dalam wawancara-wawancara yang disajikan FK lainnya. Saya prihatin bahwa FK sekarang menjelma menjadi semacam revitalisasi obor rakyat. Kalau FK mau jadi media anti Jokowi, tentu saja sih tidak ada masalah. Tapi yang penting janganlah FK menyesatkan masyarakat. Itu sangat-sangat memalukan. Bagaimanapun saya khawatir mengingat bersemangatnya mereka dan kawan-kawan mereka berusaha menghabisi Jokowi, kebohongan dan penyesatan serupa akan terus dilakukan. Karena itulah, kita yang berada di jalan yang lurus harus terus mengingatkan dan mengoreksi mereka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.